Selamat pagi anak sekalian. Gimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir? Sehat. Semua hadir ya? Hadir. Baik. Kita memulai belajar kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Mari kita memulai kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Siapa mau kita dalam doa? Ya, Ido, silakan Ido. Sehingga dapat membangunkan dalam hidup kami. Kemudian tidak sepanjang segala masa kami. Baik. Ya, terima kasih kepada Ido. Tepuk tangan. Ya. Kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Ya. Ada yang tahu? Kita belajar tentang keunikan agar kita bisa menerima, mengetahui, terlebih mensyukuri keunikan yang kita miliki. Ya. Kira-kira apa tujuan Allah menciptakan manusia berbeda? Kira-kira? Ya, Gabriel dulu. Untuk saling melengkapi. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita saat ini adalah peserta didik mampu mendiagnosis keunikan dirinya sehingga dapat bersyukur serta membuat langkah-langkah pengembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan belajar materi aku pribadi yang unik ini, anak-anakku sekalian, kita semua diharapkan mampu mendiagnosis, mengetahui keunikan diri kita. Apa keunikan saya, apa keunikan anak-anakku, sehingga dapat pertama bersyukur. Dengan kita bersyukur, dan yang kedua membuat langkah-langkah untuk mengembangkan keunikan yang kita miliki. Nampak? Melakukan hal yang luar biasa, mengapa tidak kita yang lengkap, yang memiliki kedua tangan dan kaki, tidak bisa melakukan apa-apa? Kemudian bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan menghibur orang dengan main gitar tentang keunikan diri atau kekhasan diri. Ya, coba perhatikan gambar di depan. Ya. Itu adalah gambar apa itu? Itu adalah gambar keluarga. Jawabannya. Nomor 1, menurut kalian sendiri wajahmu mirip dengan siapa? Siapa mau jawab? Ira, silakan Ira.
Bakat Angel adalah menari, menyanyi, dan menggambar. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Angel. Siapa lagi yang mau menyampaikan bakatnya? Saya. Kesia. Main voli. Ya, Kesia ini bakatnya adalah main voli. Dan nanti bakatnya. Tepuk tangan. Yang kedua, ya, orang yang ramah. Cuma sayang adik. Pasti ya, sebagai kakak yang baik, kita harus menyayangi adik kita. Menyampaikan 3 sifat baiknya. Sudah tadi sudah lihat. Oleh lagi. Ya, itu sifat baik yang mematuhi kata-kata orang tua, sayang teman, suka menolong. Kalau sifat yang terbaik, oleh malas belajar, istiqomah, dan membantu orang tua. Itu 3 sifat baik dan 3 sifat kurang baik yang dimiliki oleh Tepuk tangan oleh. Gambar pertama ini gambar apa? Kira-kira? Orang atau seorang anak yang pergi ke sekolah bersama dengan orang tua. Itu pengalaman pergi sekolah. Jadi ada yang jalan. Mari kita dengar pengalamannya Rifat berdasarkan dengan tulisan atau panduan yang ada di depan. Silakan. Tempat dan tanggal lahir, Timur tanggal 1 bulan 5 bulan 12. Mainan yang disukai semasa kecil sebelum bersekolah. Benteng. Nama teman-teman sepermainan pada masa kecil. Anjas dan Anugrah. Siapa yang sering mengantar ke sekolah pada masih di kelas 1? Ayah. Pengalaman dia sangat menyenangkan sewaktu di bangku kelas 3 SD. Lari tentang jam dan program. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Rifat. Tadi. Ya, Mal. Silakan nak. Ya. Silakan. Mari kita dengar pengalamannya Akmal. Dia dapatkan. Tempat dan tanggal lahir, mana pada tanggal 5 dan 2 dan 13. Permainan yang disukai masa kecil, motor-motor yang berbuat dari bambu dan kayu. Teman-teman sepermainan pada waktu kecil, Haikal dan Sakti. Siapa yang sering mengantar di kelas 1? Kakak. Pengalaman yang menarik di kelas 3. Belajar tentang jam dan program. Ya, baik. Tepuk tangan untuk biasa. Ya, itulah perbedaan pengalaman kita dengan orang lain. Jadi dari segi pengalaman kita tidak sama. Ya. Masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang pengalamannya ke sekolah jalan kaki, ada yang naik motor, barangkali ada yang naik mobil, ada juga pengalamannya ketika masih kecil bermain mobil-mobilan dari kayu, ada barangkali yang main benteng dan lain sebagainya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Yang tidak punya bisa juga lihat di depan. Siapa yang mau baca? Katakan. Siapa? Ya. Silakan Gabriel. Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan Kita dalam teks kitab suci tadi. Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Angel. Kisah tentang kisah tentang
penciptaan atau diciptakannya laki-laki dan perempuan. Oke, apa keunikan manusia menurut kisah itu? Ya, Jody. Manusia diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan berbeda dari fisik supaya saling melengkapi. Ya, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan berbeda dari segi fisik dan juga psikis. Tadi ada yang dikatakan kuat, ada yang dikatakan lemah. Nah, untuk apa? Untuk saling melengkapi. Ya, artinya pertanyaan tadi apa itu keunikan? Jadi keunikan adalah sesuatu yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang berbeda dengan Winnie berbeda dengan Kesia dan lain sebagainya. Itu kita berbeda satu dengan yang lain. Ya, itulah keunikan. Ya, keunikan berbeda dari segi fisik, keunikan berbeda dari segi kemampuan, sifat atau karakter dan juga pengalaman hidup. Nah, itu yang baik. Jadi sekarang kita akan masuk dalam refleksi. Silakan anak-anakku menuliskan 3 refleksi yang ada di sana dengan penuh pertanyaan. Yang pertama, apakah yang sudah kalian pahami dalam pelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap keunikan yang dimiliki? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap keunikan orang lain? Ya, silakan tulis refleksinya di depan mereka. Nah, baik. Silakan. Nomor 1, apa yang sudah kalian pahami dalam pelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Siapa yang mau? Ya, coba cepat. Desi. Manusia diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing yang membedakannya dengan orang lain. Nah, sekarang kita di aksi. Buatlah doa syukur atas keunikan yang kamu miliki. Ya, silakan. Terima kasih Tuhan atas keunikan yang Engkau berikan kepadaku. Sungguh aku bahagia dan bersyukur atas keunikan yang dimiliki. Semoga saya senantiasa berusaha mengembangkan keunikan, bakat, atau kemampuan yang ada dalam diri. Oke, terima kasih. Nomor 1 misalnya, saya bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan saya sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Kalau kamu bersyukur, berarti kasih 5. Ini ada ketujuhnya di bawah. 5.